Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Budiman. Kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dan hari ini kita akan membahas sedikit tentang tanaman hias begonia. Di sini saya akan sedikit berbagi informasi kepada kawan-kawan tentang tanaman hias begonia. Nah, di sini saya memiliki tanaman hias begonia yang tumbuh dari benih ya, atau tumbuh dari semai biji begonia, benih begonia. Ini dia salah satunya. Ini indukannya itu begonia yang merah seperti ini. Merah seperti ini. Kemudian dia menghasilkan biji dari bunga ini yang menjadi buah pada pangkal bunganya ini. Nah, pangkal bunga ini akan menghasilkan biji-biji yang bisa kita tanam. Biasanya setelah dia tua, begonia ini akan menjadi biji ya. Nah, di sini contohnya ini mengalami perubahan ya, karena induknya itu sudah hasil silangan, sedangkan yang ini itu bukan silangan atau penyerbukan sendiri. Dia berubah menjadi hijau seperti ini, kembali menjadi spesies baru ya. Kemudian di sini juga ada jenis begonia lainnya. Kalau yang ini yang memiliki batang, yang satu ini dia tidak tinggi ya, batangnya dia rendah seperti ini. Dan cara perbanyakannya sama, bisa juga menggunakan biji dan juga bisa dengan cara stek daun atau juga stek batang dan pemisahan anakan. Salah satunya ini dengan teknik pemisahan anakan atau dengan menggunakan teknik split. Media yang digunakan itu kita bisa menggunakan media tanah, kompos atau moss, kokopit juga bisa dicampur tanah. Contohnya yang ini menggunakan kokopit ya, media kokopit, dan dia bisa tumbuh subur seperti ini. Di sini kita bisa lihat anakan-anakan begonia. Ini yang kecil seperti ini anakan begonia. Ini juga begonia. Ini begonia. Ini yang kecil-kecil ini juga begonia. Di sini saya semainya menggunakan moss ya. Kadang juga saya menggunakan media kompos. Nah, yang ini stek daun begonia yang tumbuhnya di atas daun ya. Ini kebetulan tanpa disengaja. Ini ruas-ruas daunnya ada yang patah. Kemudian dia tumbuhnya dari atas, bisa kita lihat dari belakang. Ini ruasnya patah ya, seperti ini. Ini ruasnya patah dan akhirnya dia tumbuh dari atas. Ini pangkal dari pangkal sini juga bisa tumbuh anak ya. Biasanya tumbuh anak dari pangkal seperti ini untuk stek begonia. Ini baru mau keluar tunas. Kecil sekali, belum bisa kita lihat ya ini. Ini dia. Kemudian ada juga jenis-jenis lainnya seperti yang ini bisa kita lakukan dengan stek daun. Kemudian kalau jenis-jenis yang memiliki batang seperti ini kita bisa lakukan dengan stek batang, stek daun juga bisa. Jenis begonia itu sangat mudah untuk diperbanyak dengan menggunakan stek daun dan juga stek batang ataupun pemisahan anak ya. Jadi tidak usah ragu. Untuk media juga dia tidak terlalu rewel. Kita bisa menggunakan media sphagnum moss seperti ini, dan juga bisa menggunakan media tanah dan kompos. Ini juga, ini ada polkadot. Ini bunganya cantik ya. Tuh. Ini yang polkadot, ini medianya tanah biasa saya gunakan. Kemudian ada lagi jenis-jenis lainnya juga. Dan cara perbanyakannya sama, bisa menggunakan stek daun dan juga stek batang atau juga sapih anakan ya. Kemudian kawan-kawan sering juga bertanya itu saat melakukan stek apakah perlu disungkup. Saya jarang sekali melakukan penyungkupan karena dia banyak mengandung air. Kalau kita sungkup itu biasanya kelembapannya terlalu tinggi
bisa berakibat tanaman kita menjadi busuk. Jadi saya tidak melakukan sungkup, hanya meletakkannya di tempat teduh saja. Kemudian ini saya memiliki media moss yang biasa saya gunakan untuk menanam. Nah, ini media sphagnum moss yang biasa saya gunakan untuk menanam. Ini cukup moss saja seperti ini, bisa digunakan sebagai media semai ataupun media tanam langsung ya. Ini contohnya seperti ini. Saya bisa tanam di media sphagnum moss saja seperti ini. Nah, begitu juga yang hasil dari biji juga bisa ditanam di moss langsung. Menanamnya tidak sulit, cukup kita tanam seperti ini saja, dan itu sudah bagus ya untuk moss. Karena di habitat aslinya begonia itu dia tumbuhnya menempel di permukaan atau di lumut-lumut atau di sphagnum moss seperti ini. Jadi dia hanya tumbuh seperti ini saja. Dia bukan yang tanaman yang memiliki akar yang panjang menembus tanah, itu tidak. Jadi dia di permukaan. Oke. Oke teman-teman, itu sekilas tentang begonia. Dia penanamannya tidak sulit ya, dan juga cara perbanyakannya tidak serumit itu, sangat mudah sekali, dan itu sangat cocok untuk daerah-daerah yang lembab. Nah, jadi untuk apa istilahnya, kita melekannya atau sebagai apa istilahnya, kita mencocokkannya dia itu dengan habitatnya, itu cukup diletakkan di tempat yang teduh, sedikit terkena matahari seperti itu, atau adaptasi untuk mengadaptasikannya di tempat-tempat yang seperti itu. Seperti saya ini, saya tanam di bawah paranet begitu. Dan biasanya kawan-kawan juga banyak yang bertanya, ini tanaman begonia saya sering layu atau menguning bagian tepi daunnya. Itu biasanya karena mendapat sinar matahari yang berlebihan sehingga dia mengalami hal yang seperti itu. Contohnya ini kemarin terlalu panas ya, jadi ujung-ujungnya layu, ujung daun seperti ini layu, dan kembali saya letakkan di tempat teduh, dia langsung berubah normal lagi seperti ini. Jadi tidak boleh terkena matahari langsung seperti itu. Itu untuk tanaman begonia. Kemudian stek, biasanya stek begonia sering gagal. Teman-teman bisa mencoba dengan media sphagnum moss seperti ini, dan juga bisa menggunakan media tanah plus kompos dan juga plus pasir. Kemudian diletakkan di tempat teduh. Tidak perlu kita istilahnya disungkup, karena dia sudah lembab medianya, dan juga tanaman begonia ini banyak, jadi tidak perlu kita sungkup untuk menghindari pembusukan. Oke teman-teman, sekian saja dulu sedikit kilas tentang tanaman begonia. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa sekarang channel kita ada dua, Togok TV dan juga Pak Budiman. Jadi kawan-kawan bisa menonton di channel Togok TV dan juga Pak Budiman. Oke teman-teman, cukup untuk tanaman begonianya. Kami akhiri. Wassalamualaikum.